Ya, assalamualaikum guys. Lama ngevlog kagak pernah ngomong guys gue. Udah kali ini gue pengen nge-review makanan ya kan. Makanan, apa namanya? Nasi kapau. Tapi ini punyanya Kemal. Nah, jadi Mas Kemal ini pernah komen di gue, dia minta usahanya ini nasi kapau langganan buat gue review ya kan. Nah, kali ini gue penasaran itu. Gue lihat-lihat kayaknya enak gitu kan. Sebenarnya kalau nasi padang atau nasi kapau itu biasanya kalau nggak enak ya enak banget gitu. Nah, gue penasaran, di sini gue udah pesan menu-menu yang gue suka aja, yang kelihatan gue suka, sama yang ikonik di nasi kapau itu ada tambusu ya. Jujur aja Mas Kemal, saya nggak pernah cobain tambusu. Jadi mudah-mudahan dari nasi kapau langganan ini tidak mengecewakan saya terhadap pengalaman pertama saya nyobain tambusu. Sebelum gue mulai review, gue bakal kasih tahu dulu harga-harganya dan apa aja menu yang gue udah pesan ya kan. Let's go. Pertama, ada tambusu dengan harga Rp29.400. Ada rendang daging dengan harga Rp30.600. Gulai tunjang dengan harga Rp29.400. Ada juga ayam pop dengan harga Rp27.600. Dan terakhir ada dendeng batokok dengan harga Rp29.400. Nah, jadi gue di sini udah pesen beberapa menu yang biasa gue pesen kalau gue beli nasi padang, cuy. Jadi gue setidaknya tahu tolak ukurnya gitu. Nah, pertama gue bakal coba mungkin dari gulai tunjangnya nih. Taruh depan gini gulai tunjangnya. Ini kalau gue lihat dapat tunjangnya nih yang ukurannya cukup gede ya. Gue minum dulu biar kagak seret. Bismillah. Gue bakal coba mungkin dari airnya dulu kali ya, kuahnya dulu. Bismillah. Taste dari kuahnya sebenarnya enak, rempah-rempahnya main, kuahnya cukup kental. Tapi menurut gue di sini asinnya agak over sih. Jadi pertama kali nyobain gitu ya, pertama kali ngendarat di lidah gue tuh yang gue rasain kayak apa ya, kaget gitu loh. Tapi berikutnya sih jadi terbiasa gitu lidah gue. Cuman gue pertama kali nyobain, langsung kayak ngekick gitu asinnya. Mungkin bisa dibalancein sama rasa manis atau ya asinnya dikurangin gitu. Terus sekarang gue bakal coba dari kikilnya ya. Sebelum kita pakai nasi, sekalian gue makan. Kikilnya sih lembut ya, kita cobain aja. Menurut gua, untuk kikilnya ini kayaknya overcook ya. Jadi apa ya, kekenyalannya tuh kurang berasa gitu. Bener-bener lembut, tapi tekstur kenyalnya atau apa ya, sensasi gua ngunyahnya gua kurang dapet sih. Tapi lebih mending gini sih daripada keras ya. Cuman lebih perfect lagi kalau emang lembut, tapi di saat yang bersamaan kenyalnya juga dapet gitu. Gua pakai nasi lah ya. Siapa tahu asinnya lebih balance kalau kita pakai nasi, kayak tangan biar dia nggak dibilang sesat. Nasi teh. Asinnya sedikit ke cover sih ya kalau pakai nasi, cuman lebih perfect lagi kalau misalnya asinnya bisa diturunin sedikit sih atau dibalancein dengan rasa manis. Nah, berikutnya gue bakal coba rendangnya. Langsung aja lah ya, gue taruh piring. Kita coba rendangnya, bumbunya dulu. Sikat ya. Ke dagingnya. Nah, untuk rendangnya, gue suka tekstur dagingnya bener-bener empuk, bumbunya ngeresep sampai dalam, tipe yang apa ya, bumbunya tuh bener-bener udah pekat gitu ya, padang banget, taste-nya juga strong, asinnya juga pas ya, ketika dimakan secara individual atau ketika gue campur pakai nasi, itu masih dapetin banget apa namanya rasanya gitu ya. Rendangnya oke lah ya, bumbunya bener-bener balance, gue rasain, rempahnya semuanya tuh kerasa gitu, ngekick sih ininya, bumbunya. Nah, berikutnya gue bakal coba dendeng batokoknya. Dari aroma-aromanya kurang ajar cuy, kita cobain aja. Cabai-cabainya ya, cabai seger. Kita cobain ya. Bismillah. Pakai nasi ya, cobain.
Gue suka banget dendeng batokoknya. Dagingnya empuk. Terus dia tuh kalau dendeng batokok tuh setahu gue gak pas juga untuk daging yang terlalu empuk gitu ya, terlalu juicy. Jadi dia empuk dan kering di saat yang bersamaan, itu gue suka sih. Taste-nya gue juga suka. Ini namanya oily yang di saat yang tepat gitu. Bener-bener ini berminyak banget ya. Tapi gue seneng kalau dendeng batokok tuh berminyak ini, nggak tahu kenapa. Terus habis itu apa namanya tuh bumbunya juga terasa seger ya. Jadi nggak cuman pedas, gurih, tapi gue juga dapat sentuhan sedikit rasa manis dan ada apa ya, rasa asam yang cukup main di sini. Jadi dalam satu suapan dendeng ini tuh gue dapetin taste yang cukup rame cuy. Kita review cepet aja, nggak usah banyak cincong, to the point saja. Berikutnya gue bakal coba ayam popnya. Ya ayam popnya dari segi tampilan ini gue ngerasa kayak apa ya, sebelum gue cobain deh, dari segi tampilan gue ngerasa ini terlalu kering. Seriusan terlalu kering. Biasanya ayam pop itu kalau kita beli, ini jujur aja bukan karena gue syuting atau dipakai syuting jadi kering. Ini dari awal dateng gue langsung cek kualitas makanannya, dan ini emang kering cuy dari pertama kali datang. Jadi setahu gue tuh ayam pop tuh sebenarnya harusnya agak sedikit oily, karena kan dia biasanya kalau kita beli ayam pop itu dia dicelupin dulu ke minyak panas sebentar. Nah ini kayaknya gue nggak tahu kelupaan atau gimana, ini datang tuh jadi jatuhnya kayak ayam rebus biasa gitu. Tapi kita bakal coba aja ayam popnya. Gak usah pakai sausnya dulu. Ini by the way kan kalau ayam pop dapat sausnya ya. Kita gak usah pakai saus dulu. Taste. Jujur aja gue kurang ngedapetin karakter dari ayam popnya. Jadi jatuhnya kayak ayam rebus sih. Tapi asinnya pas, dan saat gue ngunyah gue ngerasain ada beberapa aroma rempah. Jadi tapi nggak begitu apa ya. Ya karakter popnya gue kurang dapetin apa ya, taste ayam popnya gitu. Gue nggak tahu dari bumbu apa, tapi gue kurang dapetin karakter ayam popnya aja sih. Sekarang gue bakal coba. Tapi ini untuk tekstur ayamnya lembut ya, gue suka. Ini gue bakal coba pakai sausnya. Biasanya kalau gue makan di tempat Padang yang lain, ini dia nggak sekental ini nih untuk saus ayam popnya. Kita cobain yang ini. Kalau menurut gua untuk sausnya teksturnya terlalu kental. Terus ini apa namanya ya, kayak tomatnya terlalu kuat gitu. Jadi dia terlalu main di rasa tomat banget, sama gua ngerasain manis yang agak over sih dari si sausnya. Ya kita beranjak ke menu terakhir. Ini menu yang spesialnya dari nasi kapau langganan sepertinya ya, yaitu adalah tambusu. Ya kita cobain kuahnya dulu ya. Sikat, bismillah. Untuk kuahnya gue suka, rempahnya nge-kick banget, tapi asinnya pas. Jadi taste-nya tuh bener-bener di mulut tuh berasa banget rempahnya. Kuah tambusunya sih gue suka. Tapi biasanya nih ya, gue kalau berekspektasi dengan kuah-kuah kuning kayak gini tuh, yang rasa spice-nya tuh biasanya nggak begitu berasa. Nah tapi yang di tambusu ini gue ngerasain kayak berasa spice banget, menurut gue berasa kayak apa ya, lada pedes gitu cuy. Biasanya kayak gue nyobain kuah-kuah kuning ini gak sepedes ini. Nah ini dia nih, nyobain tambusunya. Kita cobain ya. Ya untuk orang yang pertama kali makan tambusu, sebenarnya gue kurang tahu ya tambusu yang paling enak tuh kayak apa. Tapi ini menurut gue udah cukup enak. Ususnya kerasa cukup chewy. Dan di dalamnya ada apa, olahan telur sama tahu ya, kayaknya udah dihalusin gitu. Jadi kayak teksturnya satu suapan menurut gue kayak unik aja sih buat orang yang pertama kali makan gitu ya. Cuinya di luar, di dalamnya tuh kayak kepiar gitu coy. Oke juga sih tambusu ya. Jadi tuh dia bener-bener dalamnya tuh udah terbumbui banget ya. Jadi kelihatan ini bener-bener warnanya tuh orange banget cuy isinya. Oke seperti biasa di akhir sesi review gue bakal rating. Nah rating yang gue kasih ini adalah rating berdasarkan ya penilaian gue pribadi gitu ya. Nah gue bakal mulai dari yang kikilnya dulu. Untuk gue kikilnya bakal gue kasih rating 7,5 dari 10. Rendangnya 8 dari 10. Dendeng batokoknya 82 dari 10. Tambusu 78 dari 10. Ayam pop, sorry banget, ayam popnya mungkin bisa gue kasih poin 6 dari 10 ya. Ya mungkin segitu aja review gue kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya dan sehat selalu.